senang setiap kali ke Semarang karena bertemu dengan GMS tercinta dan saya tahu ada memasuki fase baru. Kita masuk fase baru sebagai gereja. Tidak ada fase pengganti. Tadi saya cerita di ibadah sebelumnya, dulu GMS Semarang waktu kami rintis itu yang mengembalakan pertama adalah Rasul Yohanes. Koyo, welcome home itu. Ya, Koyo yang pertama dan Cilipi. Lalu dari seorang gembala Tulen dilanjutkan sama Ko Bernard dan Ci Anita, guru dan evangelis kita. Dan setelah itu hari ini dilanjutkan sama Ko Moro dan Ci Yen Yen, Pastor Moro dan Bu Yen Yen. Ini gereja penuh dengan kasih karunia. Dan saya tahu di setiap fase itu Roh Kudus yang tuntun. Gereja ini dipenuhi dengan kasih karunia. Lalu sekarang siapa siap untuk melihat ledakan berikutnya, ledakan apostolik di dalam gereja ini yang akan dipakai setiap muda, tua, besar, kecil, segala profesi, setiap jemaat akan dipakai Tuhan secara luar biasa hari-hari ke depan. Please jangan pesimis. Melihat keadaan dunia saat ini, peranglah tidak menentunya ekonomi, mata tertuju pada Tuhan. Justru kalau kita ditaruh di lembah penuh dengan tulang, itu kesempatan ilahi untuk Allah menunjukkan kemuliaannya dalam hidupmu. Dalam ilmu ekonomi aja orang tahu ketika terjadi goncangan, di situ ada kesempatan. Tapi nggak semua orang bisa melihat. Banyak orang malah justru terpaku pada lubang, pada donat. Nah itu lagi keluar. Kita jangan melihat hole, jangan melihat kalahnya, gagalnya, bahayanya. Lihat janji Tuhan. Baik itu di dalam bisnis seseorang, karir Anda. Dan itu juga di dalam rumah tangga Anda. Lihat kasih karunia. See grace. Aduh, anakku sekarang tidak bisa lagi sekolah luar negeri, sekolah luar kota. Dulu kami sekeluarga udah rencanakan, habis sudah uang sekolahnya. Justru saat ini minta sama Tuhan, hikmat Salomo pada anakmu. Justru ketika mereka tidak punya emas perak, Petrus bisa berkata, emas perak tidak ada padaku. Apa yang kupunya kuberikan padamu, mujizat terjadi justru saat dihimpit ekonomi atau kita sedang di dalam masalah. Itu kesempatan Tuhan akan tunjukkan kemuliaan. Siapa tahu nanti jalur beasiswa. Kadang-kadang kerannya dibuka pada papa mama, bisa sekolah karena tiba-tiba diberkati lagi. Atau bisa jadi masih macet sementara, anaknya dibuat pintar luar biasa. Padahal biasanya biasa-biasa. Atau nggak tentu pintar gimana, orang lebih pintar banyak tapi ternyata kok dia yang dapat favor dari Tuhan. Please jangan lemparkan handuk putih dulu. Kalau Anda ditaruh di lembah penuh dengan tulang belulang, GR dulu sebentar lagi akan tumbuh urat-uratnya. Ada dagingnya, lalu ada kulit menutup dagingnya, lalu dikasih nafas hidup sama Tuhan. Seharian ini, saya dan Pastor Frankie dari GMS Solo akan berbagi tugas untuk menyampaikan firman. Dan firman hari ini penuh dengan kabar baik, penuh dengan kuasa dan janji Kristus. Saya percaya ini adalah hari yang dinubuatkan Allah dalam kehidupanmu, Anda tidak salah datang. Seharian ini menunya sebagai berikut, Anda lihat di belakang saya itu di depan Anda. 1, 2 tadi sudah lewat. Saya bicara penuh tentang realita kekeringan rohani. Apa yang nampaknya finish sudah nggak mungkin, hopeless, tidak ada harapan, justru itu nanti Tuhan akan kerjanya luar biasa. Nah, Anda bisa belajar dari kebaktian pertama tadi, kebaktian 2, bermitra dengan Tuhan lewat nubuatan. Saya panjang lebar menjelaskan tentang how to prophesy, responsibly, bagaimana kita bernubuat tapi penuh tanggung jawab. Tidak jadi klinik, tidak jadi mistis, dan tidak ngeroh. Ya, tapi gimana kita bernubuat dengan pedang roh, yang sungguhan, bukan ngeroh tapi dengan pedang roh. Gimana pakai firman untuk bernubuat. Anda bisa dengarkan sendiri nanti ibadah-ibadah berikutnya, nanti biarkan urapan anggur akan semakin manis menjelang akhir ibadah, akhir hari. Karena itu jangan kemana-mana, di mana-mana Semarang lagi macet sekarang. Di sini, ya di sini saja, oke? Bisa kita sekarang siapkan diri untuk mendapatkan firman yang berjudul struktur tanpa roh adalah mati. Saya mau tunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja dan prosesnya dalam kehidupan kita. Kita baca Yehezkiel pasal 37 ayat 8 sampai 10. Kalau boleh
untuk pembacaan Alkitab, kita bangkit berdiri membacanya. Ayat 7 aja, jangan ayat 8 diulang lagi di kebaktian sebelumnya. Ayat 7 saya bahas lagi dengan cara berbeda. Ayat 7 sampai 10 kita baca bersama. 2, 3, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, tunggu, belum semua baca. Kalau baca kita mesti harus semua. Ya. Kalau bernubuat semua harus bernubuat. Kalau semua nyembah. Karena kerajaan Allah itu kerajaan partisipasi, bukan kerajaan diwakilkan. Setiap kita akan masuk ke sorga tidak diwakilkan. Semua kita cinta Yesus tidak diwakilkan. Ulang, ayat 7, semua harus baca sungguh-sungguh. Tidak boleh main jemaat-jemaatan lagi, tapi semua ini harus jadi murid Kristus. 1, 2, 3. Lalu aku bernubuat. Tunggu, ini loh dari tadi, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu untuk orang-orang yang baca. Oh, bukan salah Anda ternyata, tadi belum muncul ya. Oke, juga bukan salahnya multimedia lah, kasihan mereka udah berusaha. Oke, saya yang tidak melihat ke belakang, maafkan saya. Ternyata saya salah soal orang Semarang, ternyata jemaat kita itu semua militan, cuman belum keluar aja ayatnya. Ternyata belum hafal ayatnya. Ulang lagi, oh ternyata bagus, oke, maafin saya ya. Oke, kita baca lagi ya. 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Terakhir, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka suatu tentara sangat besar, giliran saya nggak bisa baca karena belum terbuka ayatnya. Haleluya, saya beritahu apa? Pastor Moro, jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu sekarang ini militan dan siap dibawa dalam kegerakan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Amin, amin. Silakan duduk. Alkitab saya tadi halamannya lengket. Banyak stabilonya. Struktur tanpa roh adalah mati. Saya kasih sedikit latar belakang. Ini cerita tentang Yeskiel mendapat penglihatan. Yeskiel seorang nabi di zaman Israel sedang dihukum karena dosanya. Mereka sempat mengalami 70 tahun di negeri orang di Babilonia, menjadi tawanan. Yeskiel adalah salah satu nabi di zaman-zaman itu. Dan Yeskiel mendapat satu pengalaman supranatural, rohnya diangkat Tuhan, dibawa pergi ke lembah untuk melihat tulang belulang. Tulang itu adalah mayat, jenazah bangsa Israel yang murtad. Tulang itu amat kering, jadi mereka ini bukan barusan mati, ini sudah mati lama sekali. Jadi sudah beyond repair, nggak mungkin bisa diperbaiki. Itu kalau mobil sudah total rusak, nggak bisa sama sekali, nggak bisa dimasukkan ke dalam bengkel. Kalau rumah, percuma direnovasi, rubuhkan mulai dari nol. Tapi Tuhan tetap memakai bahan yang lama. Tulang mereka tidak dibuang. Dan Tuhan restrukturisasi dari tulang yang sama. Di tempat mereka runtuh, Tuhan bangun sesuatu yang baru. Memang dia adalah pejunan ya kan. Bejana itu hancur di tangan, tapi kalau tangan itu maestro, kalau tangan itu adalah seorang master, bukan master chef, tapi master life, maka dibentuk menjadi bejana yang baru dari bahan yang sama. Ini tidak berlaku nanti di sorga Tuhan tidak perlu tulang belulangmu. Orang Kristen mau matinya di laut, mau matinya di udara, mau matinya di daratan, mau matinya itu utuh, mau matinya kebakar hangus. Ya, tidak akan ada bedanya sebab nanti di sorga semua baru. Tapi ini bicara tentang hidup kita di dunia. Allah sanggup memperbaiki apa saja. Dan Tuhan bisa pakai bahan materi yang lama
yang kau anggap sudah percuma, nggak mungkin Tuhan bisa, atau seringkali kita berkata terlambat sudah. God can use your life, yes this life, hidupmu ini sekarang, untuk bisa membangun sesuatu. Tapi libatkan Roh Kudus, karena sekalipun Tuhan akan merestrukturisasi, Tuhan akan membangun lagi dari awal, kasih Tuhan sampahmu. Sampah itu nanti menjadi hartamu. Tapi harus libatkan Roh Kudus, karena Tuhan itu bekerjanya through stages atau bekerjanya dengan cara dalam sebuah proses. Tuhan bekerjanya itu secara progresif. Kalau siapa Kristus tidak progresif lagi. Kebenaran tidak progresif tapi absolut. Jangan percaya yang gituan di luar sana itu pasaran. Progresif Christianity, jangan percaya gituan. Makanya itu jangan suka nganggur terus hanya scrolling sosial media, mendingan baca Alkitab supaya stop berpikir aneh-aneh. Tapi kalau bicara tentang hidup kita, sebuah proses, yes sebuah proses. Kenapa Tuhan kok nggak bisa langsung ya? Meskipun mujizat sekalipun itu ada prosesnya. Meskipun waktu terjadi tiba-tiba dan tidak ada teorinya. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa titik temu antara mujizat yang berasal dari kedaulatan Tuhan atau kuasanya yang tak terhingga dengan tanggung jawab kita, bagian kita yang pegang janji dan beriman, itu ada pada ketaatan. Jadi kita tuh dilibatkan dalam proses Tuhan, sekalipun waktu Tuhan bekerja, dia bekerja sendirian. Kesembuhan ilahi kalau terjadi pada badan seseorang, tubuh seseorang, itu nggak perlu tangan dokter. Kalau lewat tangan dokter itu berkat Tuhan. Tapi mujizatnya tidak perlu tangan manusia. Kalau Anda sembuh lewat medis, itu pun berkat Tuhan. Semua pengetahuan yang baik dari Tuhan. Semua sumber daya alam dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan melakukan mujizat ilahi atau kesembuhan ilahi, itu tanpa tangan siapa-siapa. Miracle itu sifatnya instantaneous atau spontaneous atau suddenly, tiba-tiba terjadi. Jadi Tuhan bisa lakukan dua-dua, Tuhan bisa memberkati, tapi Tuhan juga bisa memberikan kita sebuah mujizat. Jadi hidup kita ini untuk pulih, untuk dibangun kembali, atau untuk mengalami terobosan baru, itu Tuhan libatkan kita dalam prosesnya. Bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja tanpa proses, tapi karena kita manusia itu hidup dalam kurun waktu, kita itu hidup di dalam musim kehidupan, Tuhan itu libatkan kita, jadi Tuhan mesti tunggu. Jadi dalam Tuhan menunggu kita ready, itulah masuk namanya proses ilahi. Pahami ya, Allah bisa bekerja tanpa kita. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi belum ada Adam dan Hawa. Tuhan jadikan cuma dengan spontan. Jadilah terang, boom, terang jadi. Jadilah ini, jadilah itu. Satu-satunya yang Tuhan bentuk dari tanah dan debu. Dan Tuhan bentuk seperti suatu prakarya terindah. Itu manusia. Satu hari itu Tuhan tidak ciptakan banyak. Manusia diciptakan bebarengan dengan satu hal, dua hal. Tetapi Tuhan ciptakan manusia itu jadi fokus hari itu. Sebelum hari ke-7 dia beristirahat. You see, manusia dia takes time, dia butuh waktu. Bukan karena Tuhan perlu waktu. Karena Tuhan itu mau supaya karyanya termulia, yaitu manusia itu. Supaya nanti waktu mereka jadi, mereka melalui suatu proses dengan dirinya. Melalui proses dengan dirinya. Tuhan mau mereka itu mengalami Tuhan di setiap langkah mereka. Tuhan takes time. Bukan karena Tuhan butuh time, butuh waktu. Tapi karena Tuhan mau menjalin suatu relationship atau suatu hubungan dengan kita. Tuhan itu mau membangun hidup kita, tapi bersekutulah dengan Dia. Libatkan Roh Kudus di setiap langkah hidupmu. Saya jelaskan sekarang step-stepnya itu apa saja. Mari kita lihat ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Sang nabi disuruh bernubuat dulu. Padahal Tuhan kalau mau kerja ya. Kenapa harus ada perintah dari manusia? Bukan perintah sih, nubuatan. Kenapa kok harus ada mulut manusia mengucapkan firman dulu baru terjadi? Wong dulu sebelum manusia diciptakan, Tuhan ciptakan sendiri, tapi kali ini setelah bumi dan langit jadi, apapun yang Tuhan buat, Tuhan akan libatkan kita,
anak-anaknya. Tuhan akan libatkan kita gerejanya. Dan kali ini Tuhan melibatkan seorang nabi. Di zaman Israel murtad, Tuhan pakai orang-orang taat. Salah satunya adalah Nabi Yeskiel. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku. Tuhan berkata, aku akan melakukan suatu mujizat di depan matamu. Ini semua ribuan mayat ini akan semuanya nanti hidup lagi menjadi tentara besar. Tapi sebelumnya, aku perlu kau untuk bernubuat. Wow, Tuhan menjadikan dirinya seolah-olah perlu kita. I need you to prophesy. Aku perlu kamu untuk bernubuat. Makanya Yeskiel taat. Dan Tuhan pakai ketaatannya. Kalau Tuhan bisa pakai ketidaktaatan kita untuk mendatangkan kebaikan. Terlebih Tuhan bisa pakai ketaatan kita. Ketidaktaatan orang itu bisa dimanfaatkan oleh Tuhan. Tapi kalau memakai, bukan memanfaatkan, Tuhan hanya memakai ketaatan. Tuhan pakai ketaatan kita. Tuhan pakai ketaatan Yeskiel dan Yeskiel bernubuat seperti diperintahkan Tuhan. Lakukan persis yang Tuhan perintahkan. Jangan belok ke kiri dan ke kanan. Itu titik temu kita dengan kuasa. Taat pada firman-Nya itu titik temu kita. Iman pada firman. Bukan iman ompongan, iman tanpa perbuatan dalam hati. Iman itu selalu mengundang ketaatan. Iman dan ketaatan kita pada firman itulah titik temu kita dengan kedaulatan Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Jangan Tuhan disuruh cocokkan dirinya dengan kita, dengan pikiran kita. Kita dicocokkan diri dengan Tuhan seperti dia, bukan dia seperti yang ku kehendaki. Rahasianya satu untuk kita alami dimensi kuasa Roh Kudus. You agree with him. Jangan kebalik, he agrees with you. Bukan dia yang setuju denganmu, kau yang setuju dengan dia. Tak terkecuali anak Allah sendiri terhadap Bapaknya. Bapa kita di sorga. Dia berkata, not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Peludara pun jadi, tetap kehendak Bapa yang jadi. Hari ini kita bisa berkata, kehendak Bapa dan kehendak Yesus Kristus. Bukan kehendakku yang terutama. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat. Tidak pakai lama. Kita kan seringkali pikir Tuhan itu suka tunda-tunda ya jawaban doa ya. Tahu nggak terus terang ya, Tuhan itu sering difitnah. Disalah ngerti apalagi. Kalau sungguh-sungguh ya, kita mau jujur ya, yang menunda itu seringkali adalah kita loh, bukan Tuhan. Terus Tuhan yang disalahkan. So Tuhan itu sekali Yeskiel bernubuat, segera sesudah, tidak pakai lama. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Semoga kalau Anda ada di sini orang yang bekerja di hospital, rumah sakit, di bagian kamar mayat, ini nggak pernah Anda alami. Tiba-tiba kerja sendirian, tiba-tiba it's time to run. Tapi siapa tahu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi yang gini kan ngeri ya, kayak di horor film ya. Tapi saya ingin Anda untuk nggak lihat yang gitunya. Saya ingin Anda belajar sesuatu cara Allah bekerja. Hal pertama yang terjadi waktu mujizat tiba, itu audio bukan visual. Makanya banyak mujizat itu luput. Waktu terjadi, kita tidak tanggapi. Justru ya step one, di musim-musim awal ketika mujizat mulai merekah, di situ tuh banyak orang menolak Tuhan mentah-mentah. Tidak sedikit yang kena umpan setan yaitu roh kecewa. Padahal kalau dia mau sabar dan dia mau menanggalkan pengertiannya dan belajar percaya dulu tanpa melihat, nanti dia tuh akan melihat. Untung sekali ibu-ibu yang lagi berdoa di rumah Yohanes Markus ketika Petrus dipenjara. Ya, seorang hamba perempuan bernama Roda. Bahasa Inggrisnya, ini Indonesianya apa? Roda. Saya nyebutnya Roda gitu ya. Nah, itu dia mendengar suara Petrus, tok 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 tok, bukakan. Pastor Petrus, bukakan, aku di sini. Dia senengnya nggak dibukain pintu, ngomong sama majikannya. Ada pendeta Petrus di luar. Semua mereka nggak percaya. Untung dibuka pintunya, karena selalu kalau Tuhan
utus kemenangan selalu berupa suara. Belum visualnya. Kan kita kan beda manusia itu. Panca indera kita yang paling kuat apa? Mata. Penglihatan. Kalau kita nggak lihat, kita nggak percaya. Bolehlah punya prinsip nggak lihat, nggak percaya itu kalau soal fitnah. Orang ngomong apa aja, kalau aku nggak lihat, nggak percaya. Tapi kalau Tuhan jangan begitu. Tuhan tuh saking bisa dipercayai, nggak perlu kita lihat dulu baru kita percaya. Nah banyak orang kecewa di stage atau di awal-awal Tuhan mulai bekerja. Apa nih suara berderak-derak? Bahkan banyak yang lari, mayat kok tiba-tiba bergerak. Tulang-tulang itu bertemu sama satu lain tuh, saya bayangin kayak ada magnetnya itu. Karena itu tulang-tulang semuanya itu kan berantakan nih. Mungkin ada orang yang dibacok gitu ya, lalu habis itu tangannya terlempar ke situ kan, tangan ini, tangan itu bisa tiba-tiba Tuhan tuh tahu tulang mana harus ketemu mana. Kan nggak lucu tiba-tiba pinggulnya itu di sini. Pundaknya itu pakai tulang pinggul. Pinggulnya pakai tulang pinggang. Tuhan tahu kemana-kemana, Tuhan tuh nggak pernah lupa onderdilmu. Tuhan tahu apa yang harus masuk kemana, di mana posisinya. Makanya itu orang kalau ikut Tuhan, kalau penuh Roh Kudus, nggak mungkin dia itu out of place. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus, dia mungkin out of place dengan setan atau dengan orang-orang yang tidak mau serius dengan Tuhan. Tiba-tiba rasa awkward seperti ikan di luar akuarium gitu, di luar air. Tapi kalau orang ikut Yesus dalam hidupnya, segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya di dalam dirinya. Yang disebut semua indah pada waktunya itu juga semua jatuh pada tempatnya. Nggak mungkin orang-orang penuh Roh Kudus itu lalu habis itu nanti pernikahannya hancur. Nggak mungkin orang kalau penuh dengan Roh Kudus itu maunya di keluarga melulu, lalu ministrinya itu tidak digubris. Enggak. Kalau aku di sini aku nggak bisa di sini. Enggak. Ministri akan jatuh ke tempat yang tepat di hidupmu. Gereja akan jatuh di tempat yang tepat. Pernikahan akan jatuh di tempat yang tepat, anakmu akan jatuh di tempat yang tepat. Kita akan tahu anak tidak boleh berada di antara papa dan mama, tiba-tiba punya hikmat. Kita akan tahu sekolah ada tempatnya, kita akan tahu juga hobi ada tempatnya. Orang yang ikut sama Roh Kudus itu memperoleh hikmat yang bukan pengetahuan, tapi semua akan jatuh pada tempatnya. Itu tulang bisa ketemu sendiri, ketemu semua. Kalau enggak terlalu susah lah ya, skill harus satu-satu, cocokin tulang ini dengan tulang itu. Saya rasa, saya sama Pastor Moro kalau semuanya kami punya tengkorak ini di restruktur ulang, nggak mungkin cocok badan saya dengan tulang lengannya. Tulang tangan saya tidak mungkin cocok dengan tipe badannya Pastor Moro. Nanti bisa seperti simpanse, kepanjangan. Beda, masing-masing beda. Tuhan tuh tahu, He knows who you are. Dia tahu tulang Asia harus kembali kepada tengkorak Asia. Nggak lucu tulang Asia gitu, lalu tiba-tiba tengkoraknya pindah ke tengkorak Caucasian atau orang-orang berkulit, orang-orang Eropa. Tuhan tahu, He knows who you are. Dia tahu Anda berasal dari mana, dia tahu pergumulanmu. Makanya kalau orang penuh dengan Roh Kudus itu, segala sesuatu akan ketemu di hidupnya. Anda akan ketemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk urusan yang tepat. Nggak mungkin ketemu di tempat yang salah, ketemu sama orang salah, untuk tujuan yang salah. Nggak mungkin. Pasti Anda ketemu yang tepat. Bukan berarti hoki melulu, bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada peperangan rohani, bukan. Tapi akan ada tuntunan, katakan tuntunan. Akan ada penyertaan, katakan penyertaan. Akan ada penggenapan janji, katakan penggenapan janji. Akan ada pembelaan Tuhan, katakan pembelaan Tuhan. Akan ada kuasa, amin. Pasti akan ada kemenangan. Waktu Anda baca ini, saya itu sangat-sangat terpukau dan berkata, wow. Tapi masalahnya di stage pertama, biasanya di level-level awal, itu audio, bukan visual. Di sini banyak orang kecewa. Kok belum terjadi sesuatu? Tapi ada telapak. Yang dilihat kadang-kadang juga bukan berarti nggak dilihat sama sekali sih. Pada waktu Elia berdoa setelah 3,5 tahun itu kemarau paceklik panjang. Sampai banyak sapi mati, banyak ternak mati, belum lagi orang mati. Dia melihat setapak tangan, awan setapak tangan. Tapi kok dia bisa GR ya lihat gitu, pasti dia dengar sesuatu. Dalam spiritnya dia mulai mendengar gemuruh. Padahal dilihat, matahari masih bersinar terang. Waktu dia pandang, apa ini? Waktu dia pandang,
Ini orang-orang di zaman Nuh juga nggak kapok-kapok. Mereka waktu malam mereka komplain, mereka lontarkan keluhan. Mungkin Pak Lurah tegur Nuh, RT RW. Kenapa waktu semua tidur? Bunyi ketok-tok palu, tok 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 tok. Bangun Batra kan? Semua tertawa. Itu semua keluarga-keluarga yang tidak takut akan Allah. Katanya mau hujan, hujan itu bunyinya gini loh. Shhh, bukan tok 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 tok. Bukan begitu. You see, sebelum hujan mereka lihat dan tiba dan kepala mereka bahkan nanti mereka tenggelam bukan hanya kepala basah. Mereka sudah tiap malam mendengarkan kesaksian audionya Tuhan. Tok 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 paku dan palu Bahtera itu. Sebelum seseorang dihukum Tuhan, Tuhan sudah akan utus sesuatu yang audio. Mulai ada orang ngomong gini, orang mulai ada. Cuman dia tebang pilih apa yang dia mau dengarkan. Sebelum orang diberkati juga Tuhan akan memberimu tanda. Dan tanda itu audio dan itu belum mujizatnya. Tapi ketahuilah, kalau mulai terdengar derak-derak dan tulang itu bertemu. Anda mulai lihat ini ketemu itu. Meskipun masa depanmu tetap seolah tidak ada harapan. Percayalah Allah sedang merajut sesuatu akan terjadi. Belajar peka telinga. Telinga adalah bagian tubuh yang terakhir mati. Orang bisa koma, telinga masih masuk. Bahkan, nggak tahu ya kata dokter ya, atau orang yang studi kayak begini, terakhir itu pendengaran yang pergi. You see the first thing, tanda pertama kalau mujizat mulai terjadi di hidupmu itu audio. You will hear something. Bukan berarti dengar suara-suara mistis, bukan. Ngeroh-ngeroh, bukan. You will hear something. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya tidak didengar. Pasti kau akan dengar sesuatu. Kuping juga yang terakhir pergi ketika seorang meninggal dunia. Saya ingin Anda melihat di ayat 8, sedang aku mengamat-amatinya. Baru setelah itu Yeskiel mengamati. Urat-urat ada dari daging dan daging tumbuh padanya. Pertama-tama urat, lalu habis itu daging tumbuh padanya. Kemudian baru kulit menutupinya. Tuhan itu tertib ya, nggak kulit dulu lalu daging, kan kebalik. Kan daging bungkus kulit, bukan kulit bungkus daging. Kan ngeri itu merah-merah. Tuhan tuh tahu mana dulu. Tapi dari ayat 8 yang kita baca, urat dulu. Lalu daging. Lalu setelah itu kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. Jemaat yang saya kasih, kita bisa pelajari sesuatu. That God works through stages, bahasa Inggrisnya. The Holy Spirit works through a process. Roh Kudus bekerja melalui proses, Tuhan bekerja melalui stages atau melalui, apa itu stage ya? Tahap. Sekali lagi, kenapa Tuhan bisa bekerja segala perkara, kok Tuhan pakai tahapan segala? Bukan Tuhannya, dari sisi kita. Kitanya yang nggak siap, kitanya yang nggak ready. Kalau Tuhan bekerja lewat sebuah proses, itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu proses. Bagi Tuhan itu tidak ada bedanya 1000 tahun dengan 1 detik. Tidak ada bedanya. Sebab Tuhan hidup selama-lamanya. Yesus sama dahulu, sekarang selama-lamanya. Dia Alfa Omega itu berarti dia awal dan akhir, tanpa awal, tanpa akhir. Jadi kalau sampai ada proses tahapan, itu Tuhan paling mengerti hamba-hambanya, Tuhan paling mengerti putra-putrinya. Kalau Tuhan bekerja lewat tahapan, Roh Kudus bekerja lewat sebuah proses, itu baik untuk Anda dan saya. Nah ini yang saya mau ajari, bahwa struktur, Tuhan kalau mulai membangun strukturnya itu, tugas kita hanyalah bersekutu dengan Roh Allah, dan hidup terus dalam ketaatan. Struktur Tuhan ketika mulai merestrukturisasi, tulang-tulang kering ini yang seharusnya sudah beyond repair, nggak mungkin bisa diperbaiki. Urat ada, daging tumbuh, kemudian kulit menutupi. Tapi mereka belum bernafas. You see, bahkan setelah jadi pun, jadi Tuhan buat jadi dulu, kayak manusia waktu dia buat, sudah jadi tubuh, daging. Sehingga manusia nanti kalau mati, kan disebut gini oleh pendeta yang memakamkan daging tanah menjadi tanah, kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, tapi jiwa kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Terakhir dalam proses Tuhan membangkitkan Adam adalah Tuhan menghembuskan nafasnya, menaruh rohnya. Sama, Roh Kudus yang memulai proses ini, bernubuatlah. Roh Kudus yang mengakhirinya. Jadi saya ingat ayat,
Bukan oleh gagah perkasamu kamu akan berhasil. Terapkan ini dalam bisnis Anda, dalam studi Anda, dalam keluarga Anda, dalam pelayanan Anda. Segala sesuatu harus mulai dengan roh Tuhan dan berakhir dengan roh Tuhan. Dan sepanjang perjalanan roh Tuhan yang bekerja. Bukan gagah perkasa, not by might, not by power, but by my Holy Spirit you shall succeed. Bukan oleh gagah perkasa, tapi oleh karena rohku kau akan berhasil. Camkan itu kata-kata. Jangan berubah. Bersekutu dengan Roh Kudus itu kuncinya. Sebab struktur tanpa roh adalah mati. Kenapa banyak orang meninggalkan persekutuan dengan Roh Kudus atau menguranginya? Karena kesibukan kerja. Kenapa ada orang yang tidak berdoa? Tahukah sesuatu itu berhasil atau tidak bukan karena kita kurang berencana, tapi kurang berdoa. Bukan berarti kita doa 24 jam lalu nggak kerja ya, bukan begitu. Karena Roh Kudus tidak akan tuntunmu begitu. Musa pun yang naik 40 hari, disuruh turun sama Tuhan untuk bereskan tuh urusan rumah tangga Israel. Mereka lagi menyembah lembu emas. Kalaupun ada waktu yang kau khususkan untuk berdoa, ekstra bukan hanya saat itu pribadi. Itu pun nanti Tuhan yang suruh dirimu turun. Turun, selesaikan itu. Kerjaannya belum, atau pelajarannya, atau rumah tangganya. Kalau Anda ibu rumah tangga, nggak mungkin Tuhan itu ajari kita nggak tertib. Karena Allah kita adalah Allah yang tertib. Dia tidak mungkin, dia pasti suruh Musa turun. Tapi banyak orang benar-benar telah meninggalkan mesbahnya. Ke gereja juga asal-asalan, nggak sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Gereja lebih seperti entertainment. Kalau Anda ke gereja, benar-benar cari Tuhan. Dan kalau sudah dalam gereja tertanam, kalau memang cari Tuhan ya, Tuhan itu nggak suka jalan-jalan soalnya. Tuhan sendiri yang berkata, sesuatu kalau mau tumbuh harus ditanam. Itu baca, ditanam. Dengan air mata pun kau tanam. Dan kalau carang itu bertumbuh, dia harus menempel pada pokoknya. Harus ada sesuatu yang dia tempel. Lalu kalau carang itu bertumbuh, dibersihkan agar dia berbuah. Kalau diproses sama Tuhan, dibentuk, jangan lari. Karena Tuhan tidak selesai, belum selesai di stage 1, 2, 3 atau di tahapan 1, 2, 3. Tuhan itu mau, kalau ikut Tuhan itu harus lifetime, long term atau jangka panjang seterusnya. Karena Tuhan tidak pernah membawa kita putar-putar di padang gurun. Tuhan akan membawa kita ke sesuatu, jadi jangan on and off sama Tuhan Yesus. Orang kalau fitness misalnya ya, waduh, kapan kemarin pada waktu, saya juga bukan tukang fitness gimana, cuman bisa seminggu 2 kali, itu pun bukan supaya badan besar apa yang enggak. Karena saya tinggi dan saya itu khotbah banyak berdiri, kerjaan saya itu banyak ketemu orang ini itu, jadi struktur saya, upper body ini harus strong, harus kuat. Karena saya ini agak tinggi, jadi agak sedikit, ini saya itu ada miringnya sedikit. Bukan sini loh ya. Ini miring lain. Ini loh tulang belakang saya. Nah, saya latihan kan, latihan. Sudah enteng nih, udah gaya-gaya nih. Udah 2 kali seminggu diulang lagi. Padahal cuma 2 kali doang. Ulang kuat, udah bisa angkat gini. Lalu habis itu, kemarin kan, harus di Australia, selain lihat jenguk anak, tapi juga untuk bisa meresmikan gereja kita ketiga di Sydney. Lalu berapa minggu di sana, jadi saya tadinya sudah bawa baju olahraga, nggak jadi olahraga, nggak ketemu gym, jauh. Dan juga sebenarnya bukan alasan lah ya, memang. Mulai lagi, ampun, barusan absen 2,5 minggu. Mulai lagi itu seperti orang tua lagi. Padahal kemarin dong. Sekarang on off itu susah. Karena Anda selalu akan kembali lagi ke break even point. Tidak jadi breakthrough, break even only. Tidak jadi groundbreaking tapi ground zero again. Nggak ada terjemahannya, dikit-dikit mesti ngerti lah ya, bahasa Inggris. Kalau kita terus gitu sama Tuhan, on off, kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta, lalu berkata semua gereja sama saja. Pernah pergi ke gereja seluruh dunia? Kok bisa konklusi gitu? Semua pendeta sama saja. Kenal sama semua pendeta di seluruh dunia. Semua orang Kristen sama saja. Loh sana juga orang Kristen kan? Sama saja ya. Piye toh? Sedangkan orang berbisnis, siapa di sini pernah berbisnis lalu rugi? Jujur. Waktu saya dulu masih di dunia bisnis, ya saya pernah, zaman dulu sebelum saya full time, saya juga pernah rugi. Siapa di sini pernah rugi? Angkat tangan sungguhan, ayo.
Atau nggak usah bisnis, kerja pernah rugi? Angkat tangan. Pernah kan? Kepahitan nggak sama kerja? Aku nggak mau kerja lagi, bisnis sama aja. Kalau demi cari uang, orang coba lagi. Demi cari Tuhan, kok nggak berani coba lagi? Aku nggak mau ibadah, aku nggak mau ke gereja. Aku pernah dikecewakan, kepahitan. Udah nggak usah ibadah-ibadah, nggak usah gereja-gerejaan. Bisnis kok mau coba lagi? Is it because at the end you gain money? Money membuat kita worth it, membuat kita belan-belanin. Oke, kita cari nafkah lagi. Nggak apa-apa dulu kalah, dulu pernah dikecewakan, pernah ditipu. Kita coba lagi. Kenapa tidak punya tekad yang sama untuk cari Tuhan? Ujungnya bukan gain money, the kingdom of God. Bukan dapat uang, tapi kerajaan Allah. Why? Kenapa pelin-pelan? Kenapa double standard? Kenapa standar ganda? Hai pengusaha yang berkata, aku nggak mau gereja-gereja lagi. Kenapa terus bisnis? Dulu pernah ditipu. Kenapa terus kerja? Kenapa kerja untuk Tuhan kita tidak belani hanya karena kita pernah dikecewakan? Kalau ada orang seperti itu, saya akan tunjukkan, kata, you are a liar. Kamu pendusta, kamu cuma bisa salahkan ministry, sedangkan kamu sendiri nggak sama salahnya. Coba lagi bro. Coba lagi, jangan kecewa. Aku nggak mau terlalu dekat, nggak mau terlalu tertanam lagi. Kenapa? Aku dulu pernah tertanam. Ya. Pernah lihat orang, ini yang salah ya, udah cerai pun masih pacaran lagi setelah itu sama orang lain. Tertanam lagi dia dalam hubungan. Cinta nggak bisa ditahan, nggak cinta ya sama Tuhan. Makanya tahan, tidak tertanam. Aku gini-gini aja. Memang betul masalah dulu orang yang mengecewakanmu. Gereja A, pendeta A, orang Kristen A, memang pernah nyalahin dirimu, betul. Tapi dirimu sama salahnya. Saya sekarang terekspos kan, Anda tidak cinta kan sama Tuhan. Cinta kan pasti dibelanin. Orang laki-laki udah cerai, padahal cerainya salah. Cari lagi pacar berikutnya untuk dicintai. Tapi kalau dunia Tuhan, tidak mau lagi. Kapok aku. Sebenarnya bukan tuh. Itu memang ada salahnya. Memang terjadi error sih. Tapi kelihatan kan errormu? Nampak kan errormu? Welcome to Christ MRI. Khotbah ini biar jadi CT scan-nya. Bisa menembus sumsum tulang dan sumsum, bisa tahu bedanya. Banyak orang yang berkata, aku kecewa, tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. You also error. Struktur tanpa roh adalah mati. Ada satu titik orang berkata, aku tidak mau sama Roh Kudus dekat-dekat. Mana bisa? Roh Kudus itu yang memulai. Bernubuatlah sama Yeskiel, tidak ada Roh Kudus, tidak ada ini. Tapi yang terakhir, kalau Roh Kudus tidak hembuskan, coba lihat ayat 8 kalimat itu, tetapi mereka belum bernafas. Katakan, tapi mereka belum bernafas. Ada dua macam tipis Roh Kudus di sini. Mereka belum bernafas itu kan bahwa mereka belum punya nyawa ya. Sedikit bahasa Inggris ya, agak sedikit mencerna. Ada yang namanya spiritless, ada yang namanya spiritless. Itu beda. Hari-hari ini trennya di seluruh gereja dan banyak orang-orang Kristen di dunia, di zaman gereja modern hari ini dan Kristen modernisasi, ada dua tipe orang-orang yang belum bernafas atau dulu pernah nafas. Ada dua jalan, ada dua model orang kehilangan Roh Kudus. Yang satu mereka lama-lama jadi spirit stripless, LESS. Makin hari makin dikit. Bukan dia harus makin bertambah, dia harus makin berkurang di hidupku. Roh Kudus mulai sedikit ditendang. Enggak total keluar, di doktrin masih ada. Dalam pengajaran masih ada. Tapi eksistensi hadiratnya kalau bisa jangan deh nanti orang-orang baru enggak nyaman. Dahulu Pentakosta itu kelebihan dan kemajuan, sekarang dikurangi. Lu lain cerita, kalau dulu belum Pentakosta, gereja atau pelayanan atau seseorang, nggak apa-apa. Karena itu tidak mempengaruhi bahasa roh, tidak mempengaruhi orang masuk surga. Dan juga bukan patokan kerohanian seseorang. Patokan itu justru buah roh, tapi bahasa roh diberikan pasti ada maksud Tuhan. Yang tidak ada pada karunia lain atau pada buah roh bahkan. Sekarang mulai dihapuskan. Mulai pelan-pelan. Jadi mulai spiritless. Kalau dilihat dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu, gereja tersebut dengan ini. Jangan lihat gereja orang lain.
Kita harus mawas diri dengan gereja sendiri dan kita putuskan sendiri dalam kedaulatan Kristus atas gereja kita. Dan saya bicara ini bukan soal gereja, liturgi, ibadah, tapi hidupmu, komitmennya. Gereja seperti apa, komitmen jemaat seperti apa. Gereja ini mengutamakan Roh Kudus, Anda harus mengutamakan Roh Kudus. Spiritless. 10 tahun lalu kalau Anda lihat kemunduran. Lama-lama jadi spiritless. Spiritless tidak pakai strip. Spirit, S-P-I-R-I-T, sambung L-E-S-S, spiritless, tanpa roh di dalamnya. Orang melakukan format ibadahnya, tapi memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri, yaitu encounter dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan, tapi mereka belum bernafas. Tapi sedihnya, di zaman perjanjian baru, mereka pernah bernafas. By the way, semua mayat-mayat ini, tulang belulang ini, dulu adalah orang. Mereka dulu pernah hidup, mereka dulu pernah bernafas. Inilah kondisi banyak orang Kristen hari-hari ini. Aku dulu dipakai Tuhan. Aku dulu pernah sungguh-sungguh, pernah aktif dalam persekutuan, pernah aktif dalam kegerakan mahasiswa dulu, sekarang udah menikah. Dulu, aku dulu, sekarang punya anak. Sibuk. Jadi dulu lebih butuh Roh Kudus daripada sekarang. Roh Kudus kasih anak, kita malah melayu. Ini gimana ya? Roh Kudus kasih keluarga, kita malah justru lari. Roh Kudus kasih kita sukses dalam pelayanan, tambah besar, tambah justru mangkat itu mati. Malah justru berangkat meninggalkan panggilan. How can you need the Holy Spirit? Kau butuh Roh Kudus dulu, sekarang gak butuh, itu gimana? Sedangkan dia ini, terakhirnya kalau mayat ini akan dibangkitkan, yaitu menjadi tentara besar. Ujungnya mereka hanya menunggu satu hembusan. Tanpa Roh Kudus, itu struktur doang. Tanpa Roh Kudus, pernikahanmu hanya struktur. Pekerjaanmu hanya struktur. Pekerjaanmu, dengan semua uang materinya, semua itu dekorasi yang tanpa nyawa. Keluarga Anda yang kau cintai, anak, semua itu cuma struktur. Itu hanya anak yang kau pegang, tapi kau tidak akan bisa menguasainya. Karena ujungnya anak itu punya roh yang akan disikat sama setan. Anda hanya bisa memiliki jiwanya, dia cinta sama Anda. Ya gimana pun, Anda papa yang baik kan, tapi sudah tidak melibatkan Roh Kudus, sudah nggak gitu-gituan. Secara tubuh segalanya itu anakmu kan. Tapi satu titik dia akan datang dan berkata, I love you daddy. Masih cinta, deket sekali. Tapi aku gay. You lose it. You lose your child. Anda kehilangan anak Anda. Di alam jiwa dia tetap cinta, papaku, mamaku. Di alam tubuh, di alam badan, dia tetap milikmu, margamu. Alam roh, kecolongan sudah. Dia sudah milik setan. Aku gay. I'm openly gay. Anda lihat ya, keluarga bahagia. Tapi satu adalah jiwa yang hilang. Setan tidak mencuri jiwanya. Tubuhnya tidak tercuri. Satu, punya struktur. Hubungan papa, anak, mama, anak semuanya masih ada. Baik lagi. Tapi tanpa nyawa. Dia tidak bernafas. Dan ujungnya ketika seseorang mati, pisah destinasi ya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun pemburit tidak akan masuk kerajaan surga. Baca itu di kitab Wahyu. Ujungnya satu go up, satu go down. Setan berkata, I'm successful di keluarga. Aku tidak berhasil curi jiwanya. Formatnya masih ada. Tubuhnya tidak bisa aku miliki. Aku tidak bisa buat orang itu bunuh diri, dia happy dengan dirinya kok. Tapi dia meninggalkan jalan Tuhan. Mama, aku gay. Udah, satu naik atas, satu turun ke bawah. Pemburit tidak masuk soalnya. Nangkep cara setan bekerja? Struktur tanpa roh? Itu tak bernyawa? Betapa banyak hari ini orang yang hidup sudah menjauhi Tuhan. Kelihatannya Kristen. Ini beda kebaktian ini dengan kebaktian sebelumnya. Kebaktian sebelumnya saya jelaskan malah justru orang yang cenderung ngeroh. Yang rasa dirinya itu sama Roh Kudus itu, gua sama Roh Kudus, kuping. Yang SK, sok kenal, sok dekat. Ada loh termnya orang ngeroh itu SKSD sama Tuhan. Sok kenal, sok dekat. Dia sudah tidak melalui firman. Aku tidak perlu firman, aku dengar suara Tuhan sendiri. Loh, jangan-jangan nanti sebentar lagi lebih pangkat dari Yesus. Dia tahu bulan berapa Tuhan mau datang atau tanggal berapa. Ngeroh itu ada termnya, SKSD sama Tuhan. Ini sebaliknya sekarang. Saya jelaskan orang-orang yang cenderung ke arah sekuler di ibadah ini. Saya rasa ini akan tepat untuk memberi kita balancing dan spuring di dalam firman yang dibagikan. Saya harap Anda mengerti ini. Bahwa ini sesuatu yang serius.
Supaya Anda tahu bagaimana roh setan bisa bekerja juga di dalam kehidupanmu dan Anda harus hati-hati. Maka firman-Nya kepadaku ayat 9, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup. Tentunya dia nggak bernubuat sama nafas sungguhan ya. Nafas hidup ini lambang, simbolisme Allah, Roh Kudus dan karyanya. Bernubuatlah kepada Allah, Roh Kudus dan karyanya itu. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang terbunuh. Ini bukan malaikat, ini bukan suruh malaikat datang. Karena tidak diajarkan untuk kita berkomunikasi dengan malaikat dengan cara demikian. Dan nggak mungkin malaikat tidak masuk ke dalam orang-orang terbunuh. Malaikat tidak masuk ke dalam diri kita. Waktu kita terima Tuhan, kita tidak terima malaikat masuk ke dalam kita. Ngeri, malaikat jatuh itu kesurupan. Karena malaikat Tuhan tidak akan masuk ke tubuhmu. Yang masuk ke tubuhmu itu hanya Allah, Roh Kudus. Dia meminta agar nafas itu berembus dari 4 penjuru ke dalam orang terbunuh. Siapa lagi kalau bukan Allah, Roh Kudus di sini supaya mereka hidup kembali. Nah pertanyaannya, kenapa Yeskiel bukan bernubuat kepada tulang-tulang atau kepada mayat atau kepada orang Israel? Kenapa dia bernubuat kepada Tuhan? Kok lucu? Masa Tuhan butuh nubuatan? Pahami, ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa. Anda masih ikut sama saya enggak? Ya. You see, baru setelah itu kita lihat ayat 10 dulu, saya jelaskan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidupku masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Pertama-tama, ada 2 macam nubuatan, 2 arah. Si Yeskiel disuruh nubuat tentunya kepada tulang belulang itu yang adalah lambang orang Israel, nubuat sama orang. Dan ini yang lumrah seringkali terjadi, kita lihat banyak terjadi di dalam kalangan gereja, terutama gereja karismatik. Orang bernubuat. Dan ini yang digandrungi, senang sekali orang untuk terima nubuatan. Kita itu kayak, ya kalau kita hanya melihat itu sebagai itu ya, tidak melihat gambar besarnya, apalagi orang tidak tertanam, tidak sehat, tidak sistematis pertumbuhannya. Maka orang akan melihat itu, orang akan seleranya gitu-gitu. Jadi lama-lama akhirnya tipis, ngeblur batasnya antara dia benar-benar cari Tuhan atau memang dia suka diguamnya. Dia suka dibaca, diramal. Karena kadang-kadang keluar dari kemalasan, aku tidak mau baca firman sendiri, tidak mau cari Tuhan. Duh, kita tidak malas saja, kita diteguhkan. Saya dari waktu ke waktu itu selalu dipertemukan dengan prophetic voice. Nggak mungkin, Tuhan itu pasti dari waktu ke waktu akan berkata, hello, jalanmu benar, hello, aku masih di sini, pasti ada peneguhan. Ya. Jadi yang ini lebih lumrah, lebih normal, bernubuat ke orang. Tapi banyak orang tidak menyadari, nabi sejati, gembala sejati, pengkhotbah sejati, Kristen sejati. Mereka sebelum bicara ke orang, mereka bicara ke Tuhan, bernubuat ke nafas hidup. Kalau tidak hati-hati, bahkan hamba Tuhan pun bukan perkecualian. Kami ini bisa terjebak dalam sebuah aktivitas pelayanan, sehingga nanti kalau diukur, hanya Tuhan yang tahu karena Tuhan yang punya tali pengukur. Ternyata kami itu lebih sering bicara ke jemaat tentang Tuhan, daripada bicara ke Tuhan tentang jemaat. Bicara ke jemaat tentang Tuhan itu namanya pengajaran, nubuatan. Bicara ke Tuhan tentang jemaat namanya syafaat. Namanya berdoa. Merenungkan firman Allah. Namanya persekutuan intim dan dekat pribadi dengan Roh Kudus. Tidak heran orang yang tidak lagi begini nanti ke situnya bisa ngawur atau bisa manipulatif. Apalagi kalau ujung-ujungnya itu adalah imbalan. Nabi sejati tidak akan berimbal. Karena apapun berimbal akan menggombal. Lama-lama. Tidak heran kita tidak punya kuasa. Karena lebih banyak cerita tentang Tuhan, ya, seperti berdongeng daripada kita menerima sesuatu yang fresh grace dari Tuhan ke kita tinggal teruskan. Karena kita lebih banyak bicara ke sini daripada ke sana. Makanya saya punya komitmen, ini bukan apple to apple, jamnya dihitung, bukan. Ya, pastikan hari ini misalnya saya lebih banyak ngomong ke Anda, daripada tadi pagi saya berdoa. Apalagi tadi waker saya ternyata silent night. Saya lupa nyalakan. Pasti nggak bisa apple to apple paham ya, tapi komitmen hati, komitmen hidup adalah aku pastikan bahwa cukup waktuku untuk bernubuat kepada nafas hidup
sebelum aku bernubuat tentang nafas hidup. Tidak heran, tidak ada kuasa dalam hidup kita. Tidak ada kuasa dalam pelayanan kita. Bayang-bayang kita tidak menyembuhkan. Kata-kata kita tidak ada impact-nya. Sapu tangan kita tidak bisa lepaskan orang dari setan, menyebar flu malahan. Why? Because if you don't seek His presence, you cannot give His presence as a present. Kalau kita tidak memberikan, tidak mencari Tuhan dulu, kalau kita tidak bernubuat kepada nafas hidup itu, kita tidak mencari presence itu, kita juga tidak punya powernya untuk kita berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu ketika Yeskiel bernubuat, bangkitlah tentara. Ini orang bukan istimewa, tapi orang ini sebelum bernubuat kepada umat Allah, dia bernubuat kepada nafas hidup itu. Dia banyak waktu bicara sama Tuhan tentang umatnya. Sehingga waktu dia menoleh ke belakang lihat umat Tuhan sedang memandanginya, dia baru ucapkan 1-2 kata. Boom! Dari mana boomnya ini? Bukan kuasa yang dia buat-buat. Kuasa yang tidak bisa terelakkan, pasti terjadi. Wong dia barusan aja ngobrol-ngobrol dengan Sang Maha Kuasa. Dia noleh ke sini, nggak heran kuasa itu terciprat ke sana. You see, if you don't talk to God, percuma you use the name of God in your life. Karena nama itu nggak bisa kau bikin-bikin. Misalnya seorang punya hotel, Anda masuk ke hotelnya, Anda pakai namanya Cik Meing. Dalam nama Cik Meing aku mau free lunch. Datang lagi Cik Meing, Cik Meing, Cik Meing. Percuma, satu titik orang kan curiga. Sungguhan kenal, dia tunjukkan foto. Foto zaman dulu, apalagi kalau lihat loh, dulu kok rambutnya belum beruban. Ini foto tahun berapa? Wah, kemana-mana dia mau coba untuk dapatkan keistimewaan, privilege di hotel itu. Cik Meing, Cik Meing. Ya, kamu gak kenal Cik Meing? Aku temannya Cik Meing. Diteleponin sungguhan. Bu Meing, ini ada orang ngaku-ngaku temennya. Dan gini-gini. Oh, saya gak kenal. Ini ada fotonya. Ya mungkin, ya sudah saya gak tahu, coba dicek lagi. Lain cerita kalau yang masuk anaknya. Karena dia gak pakai nama. Dia sudah ada pasang nama. Dia sendiri punya marganya. Kalau masuk anaknya Cik Meing, ya ini Liing. Liing, semua orang tahu, ini ing-ingan. Bukan KKN. Nama yang kau gunakan dengan nama yang kau kenakan, beda kuasanya. Waktu Anda bicara sama Tuhan, namanya kau kenakan. Anda menoleh bicara ke umat, nama itu berkuasa. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya rahasianya kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya day to day. Karena mereka punya struktur minim bersekutu dengan Roh Kudus. Saya harap hari ini tidak ada tulang kering lagi, semua Anda akan dibangkitkan. Saya harap Anda mengerti hari ini bahwa kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, nama Tuhan itu kita kenakan. Bukan hanya kita pakai-pakai dengan cara sembarangan. I love you, bertumbuh, jadi luar biasa dalam skala pekerjaanmu. Jangan pesimis, apalagi di zaman kayak gini. Justru Anda harus melekat, mendekat pada Tuhan. Nanti Anda akan lihat kuasanya bekerja secara dahsyat atas hidup. God bless you.